Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hastim Rosiana dari SD Aisyah Kota Malang. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya beranggapan bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa mengubah perilaku mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan yang berulang-ulang, dengan tegas saya memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kodrat mereka, seperti pada saat mereka bertengkar, saya menghukum mereka dengan saling bermaaf-maafan dan membersihkan ruangan kelas. Kemudian, pada saat mereka tidak mengerjakan tugas, saya memberikan tugas yang lebih banyak lagi. Padahal, jika dipikir-pikir, tugas sedikit yang diberikan kepada murid sudah terasa berat mengerjakannya, apalagi ditambah lagi dengan tugas lainnya yang lebih banyak lagi. Mereka saya anggap bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya, namun perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Selanjutnya, saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Saya juga beranggapan bahwa semua murid dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh guru asal dia memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Sebelum mempelajari modul ini, saya juga beranggapan bahwa dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian kurikulum. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak pemikiran saya yang berubah tentang murid dan pembelajaran di kelas. Saya menyadari kekeliruan saya tentang murid. Pemikiran saya berubah menjadi harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas karena mereka adalah pribadi unik dan berbeda-beda. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yakni ing ngarso sing tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Selain itu juga saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun, yang harus saya lakukan adalah memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri-sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang guru adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar peserta didik agar mereka dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam pembelajaran, yang penting bukan penyelesaian kurikulum dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun peserta didik menjadi manusia yang berbudaya.
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, atau lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Menerapkan konsep merdeka belajar, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikian simpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman yang baru dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.